Halo semua, saya Ariel Aulianisa dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek yang terkait dengan korupsi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan konvensi pada tanggal 11 Desember 2003. Sebanyak 94 negara dari 125 negara anggota PBB yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi konvensi PBB memerangi korupsi United Nations Conventions Against Corruption. Dalam hal ini, tampak bahwa korupsi telah dianggap sebagai permasalahan global. Seperti yang telah disebutkan tadi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga perlu penanganan khusus dalam pencegahan serta penindakannya. Dari berbagai kejahatan korupsi yang telah terjadi, muncul pemikiran perlunya upaya pencegahan dini yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan, yaitu pendidikan budaya anti korupsi dari tingkat dasar dan perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa menjadi sasaran utama dalam pendidikan ini karena dianggap sebagai penerus di dalam kepemimpinan bangsa yang perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya anti korupsi agar kelak bisa berperan sebagai subjek yang dapat mencegah sekaligus memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus berlangsung, khususnya sejak era reformasi. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas kejahatan yang merugikan negara Indonesia. Selain itu, upaya pencegahan juga terus-menerus dipupuk agar meminimalisasi korupsi terjadi di berbagai aspek. Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Untuk keberhasilan di dalam keterlibatan pemberantasan korupsi tersebut, mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Tindakan korupsi menimbulkan banyak dampak negatif dalam berbagai bidang. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Kesimpulannya, tindakan korupsi akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa menumpas tindak-tindak korupsi di negeri ini agar kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terjaga.